Penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Langkat. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Saya sendiri Ferry Rahmansyah Sagala dari SD Negeri 056614 Sidoarjo. Di sebelah kanan saya, Perkenalkan, saya Putri Dwi Anggraini dari SD Negeri 050675 Bukit Melintang, Kecamatan Wampu. dan di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Agustina dari SD Negeri 053970 Perdamaian. selamat Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya nih Bu ini hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, Pak. Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, present ya, Pak ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi, yang ingin Ibu observasi? Oke, Pak. Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir nih ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, Pak, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya. Oh, oke. Baiklah Bu, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching Ibu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas kesempatannya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Putri. Waalaikumsalam, Bu Agustina. Bagaimana kabar Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Kira-kira nih, apakah Ibu ada waktu untuk kita mengobrol? Tentu saja, Bu Putri. Oh iya, Ibu Putri, setelah kita mengobrol, hal apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita ini? Alhamdulillah, terima kasih ya Bu. Setelah kita mengobrol, saya ingin nanti ke depannya saya menemukan solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oh begitu ya, Bu Putri ya. Tentu saja boleh, Bu. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh, saya tahu permasalahan apa ya itu ya, Bu? Iya nih Bu, permasalahan yang sedang saya hadapi itu di dalam kelas saya, Bu, terhadap beberapa murid saya, Bu. Oh begitu ya, Bu, dengan murid Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya, Bu? Begini Bu, di dalam kelas saya itu kan ada beberapa murid nih yang jarang sekali hadir ke sekolah, sehingga murid tersebut selalu ketinggalan pelajaran, Bu. Oh oke, baik ya, Bu ya. Kalau boleh tahu
Kira-kira penyebab dari beberapa murid ibu ini jarang sekali yang hadir itu kenapa ya Bu ya? Iya nih Bu, sepertinya ada beberapa faktor nih Bu yang menyebabkan anak tersebut jarang hadir ke sekolah dan enggan belajar di sekolah Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ada beberapa faktor ya Bu ya. Kira-kira faktor yang paling mempengaruhi atau yang memungkinkan yang dapat menyebabkan hal itu terjadi apa saja ya Bu ya? Iya nih Bu, saya pernah mencoba mengobservasi pada teman-temannya dan pernah juga saya mengobservasi pada guru sebelumnya. Bahkan saya juga pernah menanyakan hal ini pada guru mapel di dalam kelas saya. Nah, saya menemukan salah satu faktornya itu adalah faktor eksternal Bu. Oh begitu ya Bu ya, faktor eksternal. Seperti apa ya Bu yang Ibu maksudkan itu ya Bu ya? Boleh saya tahu? Boleh Bu, faktor eksternal ini yang saya maksud begini Bu, anak tersebut mengalami paksaan di rumah sehingga si anak ini merasa bahwa pergi ke sekolah sebuah keharusan, bukan kemauan dari siswa itu sendiri, begitu Bu. Oh begitu ya Bu ya, dari faktor anak tersebut tidak mau sekolah seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi sebenarnya seberapa besar ya harapan Ibu Putri terhadap murid tersebut agar mau hadir ke sekolah dan mau belajar di sekolah, sehingga murid Ibu itu dapat belajar bersama teman-temannya dan tidak tertinggal pelajaran yang Ibu berikan. Harapan saya sih Bu, setidaknya murid saya itu mau datang ke sekolah untuk belajar karena atas kemauan dari diri dia sendiri tanpa dipaksa oleh orang tuanya Bu. Oh ya begitu ya Bu ya. Kalau datang ke sekolah karena paksaan orang tuanya akan sulit juga ya Bu ya untuk menerima pelajaran yang Ibu berikan. Baik Bu, setelah Ibu Putri mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana ya kira-kira langkah-langkah Ibu yang untuk mengatasinya? Iya nih Bu, hal ini sudah saya pikirkan sebelumnya. Adapun langkah pertama yang akan saya lakukan itu bagi murid yang tidak mau hadir ke sekolah adalah dengan cara saya memberikan penjelasan mengenai pentingnya sekolah dengan cara memberitahu padanya bahwa sekolah itu tempat yang sangat menyenangkan untuk belajar dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Langkah kedua, saya akan terus memberikan motivasi pada murid saya itu tanpa memarahinya dan menanyakan pada murid saya itu kalau ingin menjadi seperti apa. Dan diperlukan juga dengan memberitahunya bahwa dengan menggapai cita-citanya itu adalah giat belajar di sekolah. Langkah ketiganya Bu yang akan saya lakukan adalah mengajak murid itu untuk bersosialisasi dengan melibatkan turut aktif selama proses pembelajaran berlangsung di kelas dan mengajak teman-temannya atau murid saya yang lainnya mengajak siswa itu untuk berkomunikasi yang baik agar ia lebih percaya diri dalam mengekspresikan dirinya di kelas dan di depan umum. Dan langkah terakhirnya yang akan saya lakukan adalah memberikan penjelasan pada orang tuanya agar tidak memaksakan anaknya menjadi apa yang mereka inginkan secara berlebihan. Begitu Bu. Oke Bu, baik sekali Ibu Putri ya. Menurut saya rencana Ibu itu sangat bagus, dimana Ibu Putri memberikan penjelasan mengenai pentingnya sekolah, memberikan motivasi tanpa memarahinya, mengajaknya untuk melihat contoh turut aktif serta dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian Ibu Putri juga memberitahu pada murid Ibu yang lainnya agar mengajak teman-temannya untuk sama-sama belajar, ikut serta, kemudian memberikan penjelasan pada orang tua murid agar tidak memaksa ya Ibu ya, tapi sebaiknya mengajak, menghimbau agar mereka dengan mau sendirinya untuk ke sekolah. Menurut Bu Putri nih, selain rencana yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada bimbingan khusus yang akan Ibu berikan pada murid tersebut? Oh iya nih Bu Agus, tentunya ada ya Bu. Bimbingan itu dapat saya berikan berupa mengajak siswa itu
berkomunikasi face to face dan dari hati ke hati dengan cara menanyakan pada murid itu permasalahan apa dan atau sebab dia tidak mau belajar di sekolah, dan memberikan perhatian penuh pada siswa itu agar ia merasa nyaman dan tidak beranggapan lagi bahwa guru-guru di sekolahnya itu galak, Bu. Bahkan tidak mempedulikannya begitu, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Tapi tetap Ibu bimbing terus menerus gitu ya Bu ya. Iya, Bu, saya akan bimbing sampai murid saya itu rajin datang ke sekolah dan mau belajar bersama teman-temannya. Oke, baiklah Bu Putri. Kira-kira kapan ya Bu Putri ya Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Oh, tentunya, Bu, saya akan secepatnya melakukan bimbingan itu. Lebih tepatnya sih, Bu, minggu depan akan saya lakukan. Oh bagus Bu, itu bagus. Kemudian ya Bu ya, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang akan Ibu terapkan nanti? Tentunya, Bu, saya akan melakukannya secara kontinu, secara terus-menerus dan konsisten, sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid saya tersebut, Bu. Oke Bu, baik. Terus kira-kira siapa saja nih yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan melaksanakan komitmen itu Bu? Dalam hal ini, Bu, tentunya ya kepala sekolah ya, Bu ya, yang akan membantu saya, kemudian dengan orang tua murid untuk saling bekerja sama, dan tentunya rekan sejawat sih, Bu. Oh iya ya Bu gitu ya. Saling kolaborasi ya Bu ya untuk hasil yang lebih baik ya Bu. Iya, benar, Bu. Oke, kemudian ya Bu ya, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Oh iya, Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Wah, bagus sekali ya rencana Bu Putri ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih rajin lagi datang ke sekolah dan mau menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih kepada siswa yang membutuhkan. Begitu bukan ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Alhamdulillah. Ya baiklah Bu Putri, dari perbincangan atau obrolan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Putri sekarang ini? Alhamdulillah sih, Bu, sedikit lega ya karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik dan permasalahan yang sedang saya alami saat ini, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau begitu Bu Putri, ini saya juga rasa perbincangan kita ini sungguh luar biasa, dan saya harap Bu Putri mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dengan penuh semangat ya Ibu Putri ya. Iya, siap, Bu Agustina. Saya akan semangat untuk membimbing murid saya. Oh iya Bu Putri, kira-kira ada hal lainkah yang ingin Ibu bicarakan? Saya rasa sudah cukup sih, Bu, untuk masalah yang saya, dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Baiklah Bu Putri, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Sampai jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Agustina. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Putri. Iya Pak, sudah Pak, alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Ibu pasca observasi nih. Pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya Pak, terima kasih Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alut tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Oke Bu Agus, menurut saya sebagai observer ya tadi, proses coaching tadi Ibu Agus dengan Ibu Putri sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Putri juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Putri, sehingga Ibu Putri bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan
prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhirnya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oke, baik, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita pada proses coaching ya Pak ya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, begitu Pak. Baiklah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Pak.